Hai, selamat mendengarkan. Bagi Harlan, menghadapi 4 orang yang bertubuh standar hal yang biasa. Dulu waktu tinggal di kampung, ia sudah memiliki ilmu bela diri. Apalagi selama di Belanda, ia belajar taekwondo, memanah dan menembak. Harlan memiliki bakat alami sejak kecil. Pamannya selalu menanamkan kekerasan untuk menjaga dirinya sendiri. Di negaranya Belanda, Harlan banyak ditakuti lawannya, karena ia memiliki geng mafia yang diketuai pamannya Alfonso. Bagi Harlan, bertempur sudah menjadi makanannya sehari-hari. Tubuh Lupita bergetar. Ia sungguh takut dengan orang suruhan Juragan Karyo. Ia tidak menyangka akan menghadapi hidup yang rumit. Melihat Lupita yang tertekan, Harlan berjalan mendekat. Kau tidak apa-apa, Lupi? Air mata Lupi sudah menetes dengan senyuman tertahan. Tidak, Mas, aku hanya syok. Di mana tempat tinggal Juragan itu? Biar aku yang menemuinya. Jangan, Mas, aku tidak ingin Mas dapat masalah dari orang-orang itu. Tapi, kau akan terus dikejar seperti ini. Semua ini ulah bibiku. Dia yang harus bertanggung jawab dengan semua ini. Aku tidak ingin masalahku makin melebar bila kau ikut campur masalah ini. Please, aku mohon. Baiklah, bila itu maumu. Tapi tetap, aku akan terus menjagamu. Lupita mengusap air matanya. Terima kasih, Mas. Kalau tadi tidak ada Mas, aku sudah tidak tahu lagi. Kau tidak usah khawatir. Aku berjanji akan terus melindungimu. Kalau begitu, aku antar kau sampai rumah. Aku takut kau kenapa-napa. Lupita mengangguk setuju. Mereka berdua berjalan menuju rumah Lupita. Mereka berdua masuk ke dalam gang sempit menuju rumah Lupita. Saat sudah sampai di depan teras yang tidak terlalu besar, Lupita mempersilahkan Harlan masuk ke dalam rumahnya yang sederhana. Pintu terbuka. Mereka masuk ke dalam ruangan tamu yang berukuran 3x3 meter. Satu set sofa tamu yang sudah jadul masih berada di tempatnya. Lupita mempersilahkan Harlan untuk duduk. Mas, sebentar ya, aku ganti baju dulu. Iya, silahkan. Oh iya, Mas mau minum apa? Gak usah repot-repot. Gak apa-apa kok, Mas. Mumpung di sini. Dingin-dingin begini, enaknya minum kopi ya. Kopi hitam ya, Mas. Harlan mengangguk dan tersenyum tipis. Lupita masuk ke dalam dapur untuk membawa kopi. Ternyata di ruangan makan ada Surti dan Lolita yang sedang makan sambil bergosip. Antar dapur dan ruang makan hanya disekat sebuah dinding. Mereka saling bersih tatap saat kedatangan Lupita. Lupi, tumben lu pulang malam. Sindir Loli tapi tidak ia hiraukan. Lupita mengambil gelas dan memasukkan kopi hitam ke dalam gelas. Buat apa lu bikin kopi? Tanya Lolita lagi. Temanku, jawab Lupita singkat. Wah, hebat lo ya, udah bawa teman kemari. Apa teman lu udah tahu kalau lu sebentar lagi mau dikawinin sama Juragan Karyo? Lupita menghentikan tangannya yang sedang mengaduk kopi, menatap wajah Loli tajam. Kau selalu saja mencari gara-gara. Bahkan dengan teganya, kalian ingin menjual diriku yang tidak tahu apa-apa. Lupi, Bibi ngambil uang itu juga buat keperluan sehari-hari dan kebutuhan hidup. Makanya, lu cari pacar orang kaya, biar memenuhi kebutuhan lu. Gak perlu lagi hidup susah. Kecilkan suara Bibi, aku gak enak sama temanku. Gak perlu Bibi mengajari aku tentang pria. Oh, jadi yang datang teman cowok. Makanya kau cari pacar orang kaya. Kalau miskin melarat. Teriak Lolita, ia sengaja mengeraskan suaranya agar terdengar sampai ruang tamu. Wajah Lupita memerah, ia membawa kopinya ke ruangan tamu. Sementara Harlan mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Ia bisa mendengar percakapan mereka di dalam dapur, karena antara ruangan tamu dan meja makan juga tersekat dinding. Diminum dulu kopinya. Loh, katanya mau ganti baju. Cepatlah kau ganti baju dulu, pakaianmu basah, nanti kau sakit. Ujar Harlan khawatir. Iya, tadi aku buat kopi dulu. Saat Lupita masuk ke dalam kamar, Lolita dan Bi Surti keluar. Wow, oh my god. Lolita terkejut saat melihat wajah tampan Harlan yang asli bule. Bule dari manakah? Jantung Lolita seakan mau copot, dadanya berdebar kencang. Ya Tuhan, ada cogan di rumahku, celutuk Lolita. Jadi ini temannya Lupita, kata Surti langsung duduk di samping Harlan. Kenalkan, aku bibinya yang mengurusi Lupita masih kecil sampai sekarang. Hahaha. Menggelurkan tangan pada Harlan. Aku Lolita, sepupunya Lupi. Tersenyum lebar mengulurkan tangannya. Harlan menatap aneh dua orang di depannya. Perilakunya sangat jauh berbeda dengan Lupita yang dewasa. Dua wanita ini yang sudah membuat Lupita menderita. Dasar ular bisa. Bisa-bisanya dia ingin menjual keponakannya sendiri. Harlan membatin dengan tangan mengepal. Harlan tidak mau menjabat tangan kedua wanita itu. Ia hanya tersenyum tipis sambil melipat kedua tangannya di dada. Silakan diminum bang. Mas, kakak, ujar Surti salah tingkah. Tak lama Lupita datang dan duduk di samping bibinya. Mas, kok nggak diminum kopinya? Harlan tersenyum. Ini baru mau diminum. Mengangkat cangkir kopi dan menyeruputnya perlahan. Kalau
Kalau saya boleh tahu, kakak kenal di mana sama Lupita? Di jalan. Hah, di jalan? Loli dan Surti saling bersitatap. Terus kakak kerja di mana? Tanya Lolita lagi. Seorang kurir. Harlan tersenyum. Apa? Kurir? Tanya Surti dan Loli berbarengan. Kok kerjaannya nggak sesuai dengan tampang? Ganteng sih, tapi cuma kurir. Cibir Lolita. Loli, jaga bicaramu di depan tamu. Lupi tak enak hati melihat sindiran Loli buat Harlan. Tidak apa-apa Lupi, cuma aku beri saran jangan pernah memandang seseorang dari penampilan luarnya saja, karena penampilan bisa saja menipu. Menunggu habis kopi di tangannya, menaruh cangkir kopi di atas kentakan. Kalau begitu, aku pamit pulang dulu. Terima kasih kopinya. Iya mas, terima kasih ya sudah mengantarku pulang. Ngomong-ngomong, di mana motornya? Dari tadi aku tidak melihat ada motor. Oh iya, atau jangan-jangan kakak pakai mobil ya? Mungkin saja taruh di depan jalan. Harlan tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Kan tadi aku sudah bilang, kerjaanku saja sebagai kurir pengantar barang. Aku orang miskin tidak memiliki apa-apa. Jangan kau memiliki mobil. Punya motor saja udah syukur. Motorku jadul, itu pun lagi berada di bengkel. Ya Tuhan, lengkap sudah penderitaanmu Lupita. Cari cowok, jangan cuma model ganteng doang, tapi si dompetnya yang penting. Sindir Lolita lagi bernada cetus. Astaga Loli, kau masih saja bicara seperti itu. Mata Lupita melotot pada Loli. Maaf ya mas, jangan diambil hati ucapan sepupuku. Ujar Lupita tak enak hati. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa dihina seperti itu. Oke, aku pulang dulu ya. Lupita mengantarkan sampai di depan pintu. Hati-hati di jalan mas. Harlan mengangguk dan tersenyum tipis. Jaga dirimu baik-baik, kalau ada apa-apa hubungi aku. Iya mas, sekali lagi terima kasih. Lupita menatap kepergian Harlan hingga punggung lebarnya menghilang dari gang kecil itu. Seperti biasa Lupita masuk ke dalam ruangan kerjanya. Tetapan teman-temannya terlihat tidak suka pada Lupita yang baru saja datang. Lupita yang ramah menyapa dengan sopan. Selamat pagi semua. Tapi mereka seperti tidak mendengar sapaan Lupita. Merasa tidak dihiraukan, Lupita berjalan ke arah meja kerjanya. Saat ia membuka tas dan ingin mengambil desain yang ia buat kemarin, terdengar suara notifikasi dari ponselnya. Lupita mengambil ponsel dan melihat notifikasi itu. Ia sangat terkejut saat notifikasi dari M-Banking dengan jumlah uang 10 juta. Apa? 10 juta? Mata Lupita terbelalak sempurna. Suaranya terdengar semua orang yang berada di dalam ruangan. Mata mereka menatap ke arahnya. Maaf. Lupita tersenyum canggung dan tak enak hati. Siapa yang telah mentransfer uang sebanyak ini? Lupita begitu kaget dan terus berpikir, sampai ia tidak bisa konsentrasi pada pekerjaannya. Terdengar suara pesan masuk. Dengan cepat, Lupita membuka isi pesan itu yang ternyata dari Harlan. Aku sudah mentransfer uang yang aku pinjam semalam. Tapi tidak seperti ini, Mas. Tidak apa-apa, lebihnya untukmu saja. Saat ingin membalas, nomornya sudah tidak aktif lagi. Tidak, aku tidak bisa menerima uang itu. Dari mana ia bisa tahu nomor rekeningku? Gumamnya bicara sendiri. Sore itu setelah ia pulang kerja, Lupita langsung menuju ATM yang berada di luar gedung perkantoran. Ia mengambil total uang 10 juta dan menaruhnya ke dalam sebuah amplop dan memasukkannya ke dalam tas. Dari kejauhan, Harlan sudah melihat Lupita sedang berdiri di halte. Kepada William, ia meminta motornya yang berada di dalam gudang. Setelah berganti pakaian, Harlan menaiki motor bebeknya menuju halte. Hai Lupi, apakah sudah lama menunggu? Harlan tersenyum ramah. Wajah Lupita tidak seperti biasanya yang terlihat manis. Ia seperti sedang menahan kesal. Di depan Harlan, Lupita membuka tasnya dan mengambil sebuah amplop, lalu memberikannya pada Harlan. Maaf mas, aku tidak bisa menerima uang ini. Ini bukan milikku. Kalau uang sedikit mas bisa gunakan uang itu untuk kebutuhan mas sendiri. Aku masih bisa mencari uang dari hasil kerja kerasku sendiri, tanpa harus meminta belas kasihan orang lain. Tapi uang itu hasil tabunganku. Aku memberikannya untukmu. Mas sudah merendahkan aku dengan uang itu. Aku bukan wanita materialistis seperti ucapan sepupuku semalam. Cukup pertemuan kita sampai di sini saja. Lupita menyetop mobil angkot dan masuk ke dalam mobil. Lupita tunggu, bukan begitu maksudku. Mobil angkot itu terus berjalan karena tidak boleh mengetem di depan halte. Lupita, kau salah sangka. Aku memberikan uang ini agar kau bisa menggunakannya untuk membeli ponselmu yang sudah rusak. Aku tahu kau bukan wanita materialistis. Harlan menghela nafas panjang. Itulah kenapa aku menyukai dirimu. Kau berbeda dari wanita lain. Harlan meninggalkan halte dan pulang menuju rumahnya. Ia berhenti di depan gerbang, tapi Sapam enggan membukakan pintu. Anda cari siapa di depan pintu? Sana pergi.
usir sapam itu. Anda tidak boleh numpang parkir di depan itu, seru sapam satunya. Harlan terdiam sejenak tanpa membuka helm. Ia sengaja membiarkan dua orang sapam memakinya. William keluar sambil memaki dua orang sapam. Will melihat dari kamera CCTV, jelas saja ia tahu itu Harlan yang datang. Hei, kalian berdua cari mati. Itu tuan kalian yang datang. Bukakan pintu gerbangnya, seru William emosi. Apa? Kedua sapam itu saling bersitatap dan dengan cepat ia membuka pintu gerbang itu. Maafkan kami tuan, kami tidak tahu kalau itu tuan yang datang, ujar kedua sapam itu membungkuk memberi hormat dengan ketakutan. Harlan masuk melewati pintu gerbang itu dan memarkirkan motornya di depan teras rumah. Ia masuk ke dalam diikuti William. Nak, kau baru pulang. Kenapa akhir-akhir ini kau sering pulang sendiri? Kemana saja setelah pulang dari kantor? Harlan terdiam sejenak. Ia sedang memikirkan kata-kata yang tidak membuat Maisa curiga. Kadang aku nongkrong di warung kopi untuk menghilangkan kepenatan setelah banyak pekerjaan di kantor, Mak. Lebih baik istirahat di rumah saja daripada di pinggir jalan, tidak baik untuk kesehatan. Iya, Mak. Ya sudah, aku mau bersih-bersih dulu. Harlan berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya. Ia melepas semua pakaiannya dan masuk ke dalam kamar mandi. Merendamkan tubuhnya masuk ke dalam bathtub yang sudah William siapkan. Setengah jam kemudian Harlan keluar dari bathtub dan membalut tubuhnya dengan jubah handuk. Ia keluar dari kamar mandi menuju balkon. Pintu kaca menembus balkon, ia biarkan terbuka begitu saja. Harlan berdiri sambil memandang bintang di langit. Aroma kopi yang menyengat tercium di belakang punggungnya. Ia memutar tubuhnya dan melihat William sudah membawa 2 cangkir kopi panas dan menaruhnya di meja teras. Aku buatkan kopi untuk teman ngobrol. Sepertinya tuan sedikit ada masalah. Harlan berjalan ke arah meja teras, menundukkan tubuhnya dan mengambil cangkir kopi dari atas meja. Menyeruput kopi itu perlahan. Will, ya tuan, apa yang bisa saya bantu? Apakah salah kalau kita memberikan uang pada orang yang kita sukai? Maksud tuan memberikan uang pada seorang wanita? Will menoleh pada Harlan yang sedang menatap ke depan. Harlan mengangguk pelan. Tuan, boleh aku bertanya? Katakanlah, apakah tuan menyukai gadis itu? Ah, maksud saya gadis bernama Lupita yang bekerja sebagai arsitek magang. Harlan menatap William. Apa menurutmu aku salah menyukai gadis itu? Gadis sederhana yang baik hati, periang, bahkan dia tidak pernah memandang sesuatu dari uang. Harlan beranjak dari duduknya dan berdiri. Ia melihat jalanan dari atas balkon. Tapi maaf tuan, menurutku gadis itu tidak sepadan dengan tuan. Dilihat dari latar belakangnya sangat jauh berbeda. Tuan memiliki kedudukan, kehormatan, dan kekayaan. Mudah bagi tuan untuk mencari wanita baik-baik dan terhormat. Kenapa kau selalu memandang gadis itu tidak baik? Kau belum mengenalnya. Harlan membalikkan tubuhnya dan menatap William tak suka. Kau tahu sendiri bukan, kebanyakan dari wanita yang aku kenal, mereka hanya menyukai harta dan kedudukanku saja. Mereka lebih mementingkan materi daripada perasaan. Mendekatiku hanya untuk kedudukan dan kehormatan. Apakah wanita seperti itu pantas untuk dijadikan pendampingku? William terdiam dengan ekspresi malu. Semua yang tuan katakannya adalah benar. Maafkan aku tuan, aku hanya tidak ingin tuan jatuh cinta pada wanita yang salah. Bila tuan yakin Nona Lupita bisa mencintai tuan dengan tulus, aku orang pertama yang mendukungnya, ujar William tersenyum sumringah. Aku berharap seperti itu. Kenapa tuan tidak berterus terang saja pada Nona Lupita kalau Anda adalah Tuan Georgi, pemilik perusahaan tempat ia bekerja? Aku tidak bisa mengatakannya dan aku tidak ingin dia tahu kalau aku adalah pemilik perusahaan Vandelus. Aku ingin menguji kesetiaan seorang wanita yang tidak pernah memandangku dari sebuah harta dan kedudukan. Sekarang aku mengerti kenapa tuan menyamar menjadi pria biasa yang tidak memiliki harta. Kalau begitu, apa yang harus aku berikan agar hatinya luluh? William mulai berpikir. Ah, aku sudah menemukan ide tuan. Apa itu, Will? Bunga. Aku rasa semua wanita menyukai bunga. Harlan tersenyum tipis. Baiklah, kau berikan Lupita bunga setiap di ruangan kerjanya dan kirimkan atas nama Harlan sebagai bentuk rasa bersalah padanya. Baik tuan, akan aku urus semuanya.